Beralih ke Kedutaan Besar Vatikan, di mana telah dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kesempatan menyampaikan doa dan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Jadi pemirsa, ternyata hari ini yang kita lihat ada fenomena tidak hanya umat Katolik saja, tapi juga umat dari beragam agama dipersilakan untuk hadir menyampaikan pesan terakhir untuk Paus Fransiskus yang dikagumi sebagai tokoh kemanusiaan. Rasa kehilangan mendalam nyata terlihat dari berbagai ungkapan bela sungkawa yang terus mengalir dari berbagai kalangan. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok rendah hati yang selalu membawa pesan damai dan kasih untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Kedutaan Besar Vatikan saat ini dibuka mulai hari Selasa hingga hari Kamis pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang. Kemudian dilanjutkan lagi pukul 2 hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan khusus di hari Kamis ditutup lebih awal yaitu pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan sejak pagi pemirsa, sama seperti yang Anda saksikan di layar kaca, ada antrian warga. Ini lokasinya tepat di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan supaya bisa masuk, kemudian menuliskan pesan duka mereka di buku perpisahan. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi terkini di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Bianca Sumendap. Bianca, bagaimana situasi di sana saat ini, dan mungkin Anda sempat bercerita juga dengan warga yang datang, apa yang sebetulnya menjadi pesan mereka, pesan terakhir mereka kepada Paus Fransiskus? Ya, selamat siang Marcel. Informasi yang bisa kami sampaikan betul sekali bahwa saat ini pemirsa saya sudah berada tepatnya di Kedutaan Besar Vatikan. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 8, Kedutaan Besar Vatikan ini sudah dipadati oleh berbagai masyarakat dari berbagai usia dan juga dari berbagai kalangan. Bahkan Marcel, hingga pukul 2 siang ini masyarakat dan umat masih terus memadati kawasan dari Kedutaan Besar Vatikan ini. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini banyak masyarakat yang membawa bunga seperti itu. Dan ini dia Marcel dan pemirsa, tadi saya juga berkesempatan untuk masuk ke dalam bersama dengan kameramen saya, dan ini dia kami mendapatkan sebuah postcard seperti itu, di mana memang untuk di dalam sendiri kami menuliskan pesan damai begitu, pesan untuk Paus Fransiskus untuk mengenang seperti itu. Karena kalau kita lihat bersama bahwa Paus Fransiskus ini adalah sosok yang sederhana, sosok yang dikagumi. Dan saat ini pemirsa, ini dia untuk situasinya, memang banyak sekali begitu ya Marcel dan pemirsa, bukan saja kalangan muda, kalangan dari berbagai kalangan ini datang memadati Kedutaan Besar Vatikan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu umat. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa dan dari paroki mana ini Bu? Oh ya, saya dengan Marcella Laurentia dari paroki Ignatius, Gereja Malang. Baik Ibu, Ibu boleh diceritakan ini sudah datang dari jam berapa dan dengan siapa saja ini Bu hadir ke sini? Baik, tadi saya datang sampai sini sampai Dubes jam 12. Saya datang sendiri. Baik Bu, apa begitu Bu pesan yang ingin disampaikan? Karena kan nantinya di dalam Bu, Ibu akan menuliskan pesan begitu ya untuk Paus Fransiskus. Apa Bu pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya akan berdoa untuk Bapak Suci Paus saya. Semoga dia mendapatkan tempat yang terindah di sisi Bapa dan menjadikan dia diterima dengan Yesus di sana karena atas kebaikan-kebaikan dia, kesederhanaan dia, agar mendapatkan tempat yang terindah di sisi Bapa di sana. Agar api penyucian Paus menjadikan kekal abadi yang mulia di surga. Amin. Baik Bu, sosok dari Paus sendiri kan sosok yang sederhana begitu ya Bu ya. Ini teladan-teladan apa begitu Bu yang Ibu saat ini bisa tanamkan begitu di kehidupan sehari-hari, seperti apa itu Bu? Oke, sejak kedatangan Paus ke Indo, saya benar-benar merasa saya bisa berubah. Yang tadinya sifat saya agak sombong, agak angkuh sama orang, begitu ngelihat dia sederhana mau menyapa umat, saya agak berubah sedikit walaupun nggak banyak. Tapi saya bersyukur selama ini saya udah bisa berubah, udah bisa mengikuti apa yang Bapak Suci Paus ada pada dirinya. Itu aja sih. Saya merasa nyaman dengan kedatangan Bapak Suci Paus
waktu sampai saya nunggu di Jalan Sudirman. Sampai saya dari pagi saya nunggu dari jam 6 sampai siang sampai jam 10 atau sampai jam 11 saya akhirnya ketemu Bapak Suci Paus. Baik Bu, untuk pesan begitu Bu ya, kira-kira yang ingin disampaikan untuk Paus yang nantinya akan terpilih selanjutnya, kira-kira pesan apa atau harapan seperti apa itu Bu? Oke, saya berharap untuk Bapak Suci Paus nanti yang akan menjabat yang baru, saya ingin sifatnya seperti Bapak Suci Paus Fransiskus. Saya ingin kesederhanaannya sama dengan mereka. Tidak ya harus berbagi, harus nyaman kepada semua orang. Tidak pilih kasih lah seperti Paus Fransiskus. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih sekali Bu Marcella untuk waktunya. Dan itu dia pemirsa situasi begitu ya, di mana memang kedutaan besar Vatikan ini terus dipadati oleh umat dan masyarakat yang datang dari berbagai kalangan untuk menyampaikan begitu rasa duka, untuk menyampaikan pesan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Dan memang Marcel dan pemirsa, sesi ini akan dibuka sampai besok, dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore, karena nantinya besok akan dilanjutkan dengan misa arwah yang akan dilangsungkan di Gereja Katedral. Demikian informasi yang kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Romo Paulus Christian Siswantoko selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan sebelum itu kita akan lihat pemirsa kondisi terkini di Casa Santa Marta, tempat disemayamkannya jenazah Paus Fransiskus yang sesaat lagi akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Ini menjadi suatu kesempatan bagi umat nantinya untuk bisa memberikan penghormatan dan juga doa bagi Paus Fransiskus. Seperti dalam dialog kami tadi sebelumnya bersama dengan Romo Koko, bahwa nanti prosesinya adalah akan digelar ibadah atau liturgi terlebih dahulu di Basilika Santo Petrus secara tertutup dan juga terbatas. Namun setelah itu nantinya pintu dari Basilika Santo Petrus akan dibuka dan disitulah saatnya bagi umat untuk bisa memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.